Halo teman-teman, kita akan belajar tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu integral itu apa. Integral adalah suatu inverse dari suatu turunan. Dulu kita sudah pernah belajar limit ya, lalu kita belajar turunan. Nah, di sini misalnya kita punya fx sama dengan x pangkat 2, maka turunan dari fx adalah 2x. Nah, integral itu adalah kebalikannya. Kemudian untuk notasi integral itu lambangnya seperti ini. Integral, nah kalau seperti ini dibaca integral dari fungsi fx terhadap x. Sedangkan untuk bentuk umum dari suatu integral tak tentu itu dapat kita tuliskan bentuknya menjadi integral fx dx. Nanti hasilnya adalah fx besar, itu maksudnya hasil integralnya ditambah c. Nah, c itu adalah suatu konstanta. Kita lanjut ke rumus dari integral tak tentu suatu fungsi aljabar. Ada dua di sini, bisa kita perhatikan. Integral dari a itu adalah ax tambah c, dan integral dari ax pangkat n dx adalah a per n ditambah 1. Jadi n itu pangkatnya, kamu tambah 1, x pangkat n tambah 1 tambah konstanta. Aturan pengintegralan ada dua. Untuk penjumlahan fx tambah gx dx dapat kita uraikan menjadi integral fx dx ditambah integral gx dx. Jadi setiap fungsinya harus ikut diintegralkan. Begitu juga untuk integral fx dikurangi gx terhadap x, maka integralnya adalah integral fx dikurangi integral gx. Oke, kita akan menentukan integral tak tentu suatu fungsi aljabar. Di contoh pertama bisa kita lihat bagaimana caranya. Oke, untuk mengerjakan nomor 1 kita ingat teori integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n plus 1 plus konstanta. Jadi soal itu kita selesaikan menjadi 3 per 3 atau 2 tambah 1 x pangkatnya 2 tambah 1 dikurangi 4 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 ditambah 5 per 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1, jangan lupa ditambah konstanta. Lalu kita sederhanakan menjadi 3 bagi 3, 1, yaitu x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5x ditambah c. Oke, itu adalah hasil untuk nomor 1. Sekarang kita lihat nomor 2. Kalau ada perkalian suku 2, maka kita jabarkan dulu menjadi integral dari 3x kuadrat dikurangi 21x ditambah 5x dikurangi 35 dalam dx. Lalu langsung kita turunkan, kita integralkan. Nah, itu kita hitung min 21 ditambah 5, yaitu min 16 ya. Jadi min 16 per
2. 2 itu dari 1 tambah 1, X pangkat 2. Lalu dikurangi 35X ditambah C. Maka hasilnya adalah X pangkat 3 dikurangi 8X kuadrat dikurangi 35X ditambah C. Nah, ini kalau tadi kamu lupa ya, bagian yang suku tengah itu, kalau hasilnya perkaliannya adalah itu ya. Nah, oke, untuk soal nomor 3, integral 2x pangkat 5 min x pangkat 3 tambah x kuadrat per x pangkat 2 dx. Ini bentuknya seperti pembagian, tapi kita tidak boleh mengintegralkan pembagian. Maka caranya adalah kita lihat faktor yang sama di antara pembilang dan penyebut, yaitu x pangkat 2 keluarkan dikalikan dengan 2 x pangkat 3 dikurangi 1 atau x pangkat 1 ya, tambah 1 per x kuadrat. Nah, sekarang bisa kita sederhanakan, x kuadrat kita coret dengan x kuadrat. Oh ya, jangan lupa masih ada lambang dx sama dengan integral. Nah, sekarang sisanya tinggal kita tulis 2x pangkat 3 dikurangi x ditambah 1 dx. Maka hasil integralnya adalah 2 per 3 tambah 1 itu 4, x pangkat 4 dikurangi 1 per 2 x pangkat 2 ditambah 1x ditambah c. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 4 adalah setengah x pangkat 4 dikurangi setengah x kuadrat ditambah x ditambah c. Oke, ini adalah hasil sederhananya. Nah, contoh yang terakhir adalah integral dari x pangkat 6 dikurangi 3 per x pangkat 4 dx. Gimana ya ini caranya? Kalau bentuk seperti ini, kita ingat bentuk A min B per C itu AC dikurangi B per C. Maka kita ubah bentuknya menjadi seperti itu. Integral dari x pangkat 6 per x pangkat 4 dikurangi 3 per x pangkat 4 dalam dx. Nah, integral itu hasilnya x kuadrat dikurangi 3x pangkat min 4 dx. Kenapa bisa 3x pangkat min 4? Itu dari sifat eksponen seper a pangkat n sama dengan a pangkat negatif n. Sama dengan integral biasa ya, sepertiga x pangkat 3 dikurangi 3 per min 4 tambah 1 itu adalah negatif 3. X-nya pangkat min 3, jangan lupa tambah konstanta. Maka hasilnya adalah sepertiga x pangkat 3 itu menjadi plus x pangkat min 3 ditambah c. Kita kembalikan bentuknya menjadi sepertiga x pangkat 3 ditambah seper x pangkat 3 ditambah c. Nah, ini adalah menggunakan sifat eksponen ya. Terima kasih sudah belajar. Selamat belajar.